dermatologi, karsinogen, racun reproduksi, racun sistemik, asmagen, zat pneumokoniotik, dan pemuka. Bahaya ini dapat menyebabkan resiko fisik atau kesehatan. Berdasarkan bahan kimianya, bahaya yang terlibat dapat bervariasi, sehingga penting untuk mengetahui dan menerapkan APD, terutama pada laboratorium. Lalu, upaya apa sih untuk mencegah bahaya kimia ini? Untuk pencegahan bahaya kimia ini ada 4 tipe, yaitu inherent, aktif, pasif, dan prosedur. Oke, selanjutnya yang dari upaya-upaya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini yang pertama ada inherently safer alternatif atau ISA. ISA adalah strategi pengendalian bahaya dengan cara mengganti bahan baku atau proses berbahaya dengan bahan baku atau proses yang tingkat bahayanya lebih rendah. Saat yang paling tepat melakukan ISA adalah pada saat awal pengembangan produk atau proses. Di sini ada 4 strategi yang dapat dilakukan dalam ISA, yaitu minimize, substitute, moderat, dan dilutation. Lanjut, minimize menggunakan bahan kimia berbahaya dalam jumlah kecil, baik selama penyimpanan, proses maupun pengiriman. Dengan mengurangi jumlah bahan kimia, maka risiko dari bahan tersebut juga menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, substitute, mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan bahan kimia yang kurang berbahaya. Misalnya, pelarut organik yang bersifat mudah terbakar diganti dengan air. Moderate, jika dua hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka tidak dapat melakukan proses atau penyimpangan pada kondisi yang lebih aman. Misalnya, pengenceran, penyimpanan dengan suhu yang lebih rendah, proses yang lebih sederhana, dan sebagainya, sehingga laju reaksi atau energi yang dihasilkan lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi normal. Selanjutnya, dilution, melarutkan untuk mengurangi tingkat bahaya reaktivitas baik pada saat proses produksi maupun penyimpanan. Untuk yang pembahasan aktif kontrol ini, yaitu aktif kontrol yaitu menggunakan sistem engineering control, misalnya sistem interloop, emergency shutdown system, smoke detector, dan lain sebagainya. Untuk safety interlock, emergency shutdown system, smoke detector, dan lainnya ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Safety interlock merupakan salah satu perangkat keamanan yang dipergunakan untuk perusahaan pada proses manufaktur yang mengandung potensi bahaya atau hazard, untuk mengurangi resiko kecelakaan pada orang yang bekerja atau berada di lingkungan tersebut, untuk mencegahnya terjadi kerusakan pada alat, dan mencegah bahaya kimia berbahaya mencemar lingkungan sekitar. Dan untuk emergency shutdown system, yaitu metode untuk menghentikan proses operasi dan mengisolasi dari saluran atau arus masuk untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dengan cepat. Lalu, smoke detector ini merupakan sebuah sensor atau alat yang bisa mendeteksi adanya gumpalan asap. Fungsinya adalah untuk mendeteksi secara dini dengan cepat apabila terdapat gumpalan asap yang berasal dari kerusakan mesin atau api, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Oke, selanjutnya untuk pembahasan tentang passive control. Passive control merupakan mengurangi bahaya atau resiko dengan merancang proses dan peralatan yang lebih aman. Passive control juga dapat mengurangi frekuensi atau konsekuensi dari bahaya tersebut tanpa fungsi aktif atau
ketiga, diharapkan akan terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan tenaga kerja yang produktif, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan. Ketiga, sangat besar peranannya dalam upaya meningkatkan produktivitas perusahaan, terutama dalam mencegah korban manusia. Oke, itulah penjelasan kami tentang upaya pencegahan bahaya kimia. Kami ucapkan terima kasih. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang mengenai hasil presentasi kami, bisa ditanyakan. Pertanyaan untuk kelompoknya Anissa, kelompok 3, apa saja yang harus kita lakukan saat kita bekerja dengan bahan kimia berbahaya? Jawab pertanyaan dari Dwi. Apa saja yang harus kita lakukan saat kita bekerja dengan bahan kimia berbahaya? Yang pertama, perhatikan rambu-rambu keselamatan. Yang kedua, baca label bahan kimia tersebut. Yang ketiga, jika tidak jelas, tanya kepada atasan. Yang keempat, baca MSDS-nya. Yang kelima, gunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Yang keenam, ketahui apa yang harus dilakukan pada kondisi darurat. Dan yang ketujuh, prioritaskan pada kebersihan atau hygiene. Tanya, yaitu bagaimana sikap yang harus diambil ketika tangannya terkena percikan dari bahan kimia berbahaya. Kita akan menjawab pertanyaan dari Fatur, bagaimana sikap yang harus diambil ketika tangannya terkena percikan dari bahan kimia berbahaya. Oke, tangan yang secara tidak sengaja menyentuh bahan kimia berbahaya harus segera dialiri dengan air. Aliran air diharapkan dapat membersihkan bahan tersebut dari kulit. Wakil kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah dampak buruk dari kontak langsung dengan bahan kimia yang sifatnya Akan beracun? menjawab pertanyaan dari Silintoe. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah dampak buruk dari kontak langsung dengan bahan kimia yang sifatnya beracun? Jadi, pakailah masker dan sarung tangan saat bersih-bersih rumah, utamanya jika menggunakan produk dengan kandungan kimia yang kuat seperti soda api, karbol, dan lainnya. Gunakan masker dan sarung tangan. Tindakan ini akan meminimalkan efek dari kontak langsung dengan